Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa yang berbahagia dan semoga dalam keadaan sehat. Kita akan melanjutkan tema kita dalam mata kuliah sejarah perkembangan hukum Islam pada tema ke-12 atau pertemuan ke-12 dengan tema perkembangan hukum Islam di Indonesia pra kemerdekaan. Tema ini bertujuan untuk kita mengetahui bagaimana hukum Islam di masa penjajahan atau pada masa pra kemerdekaan dan apa pengaruhnya terhadap perkembangan hukum Islam di saat ini. Apakah adakah di sana itu hal-hal yang mempengaruhi perkembangan hukum Islam hingga saat ini. Kita lanjut. Setidaknya ada beberapa hal yang perlu saya tegaskan di sini, yaitu tentang bagaimana kondisi hukum Islam di masa kerajaan, kemudian bagaimana hukum Islam di masa Belanda, Jepang, tapi secara garis besarnya ya, nanti teman-teman bisa mengeksplornya sendiri lebih detail. Oke, setidaknya pertanyaan yang besar yang perlu kita jawab ya adalah bagaimana Islam itu datang di Indonesia, kapan, lalu siapa yang membawa Islam itu ke Indonesia, atau perlu lewat metode apa, itu nanti teman-teman mencari. Lanjut. Nah, kapan Islam itu datang ke Indonesia? Ini adalah pendapat yang pertama ya. Pendapat yang pertama mengatakan itu sejak abad ke-8 ya. Ini pendapat dari Muslim Indonesia atau Muslim Malaysia. Nah, lewat apa? Lewat jalur perdagangan. Nah, di sini sudah saya tulis ya. Buktinya apa? Misalkan buktinya ada makam Fatimah binti Maimun bin Hibatullah di Leren, Jawa Timur tahun 1082. Nah, ini bukti-buktinya. Jadi ada perjalanan, ada mengirim utusan ke Cina ya, dan rombongan itu ada nama-nama Arab ya, jadi itu bukti-buktinya. Lalu pendapat yang kedua bahwa Islam di Indonesia itu bukan abad ke-8 seperti pendapat pertama, tapi pendapat ke-13 karena ditemukan misalkan adanya batu nisan di Sumatera, ada batu nisa Sultan Malik, ada batu nisa Rohmah Rasah, kemudian nisan Malik Ibrahim dan sebagainya. Ini adalah bukti. Jadi pendapat ini dipegang oleh ilmuwan Belanda dan negeri Barat. Lalu ya, dari manakah Islam itu datang? Jadi, tadi ada dua pendapat, abad ke-8 sampai abad ke-13. Lalu siapakah yang, dari manakah Islam itu datang? Ya, ini juga sampai sekarang belum ada kesepakatan ya memang, karena sejarah itu betul butuh bukti ya untuk mengatakan ini dari A, dari B. Ada yang mengatakan bahwa itu langsung dari Arab, ada yang mengatakan Islam dibawa dari Belanda, ada Islam dibawa datang dari India, Persia, Arab, bahkan ada yang mengatakan Islam itu datang dari Cina. Nah, ini pendapat-pendapat yang ada. Lalu penyebaran Islam di Indonesia itu bagaimana ya? Memang penyebaran Islam di Indonesia itu juga unik ya, karena Indonesia itu awalnya dengan animisme, dinamisme, sehingga ketika Islam datang itu kemudian menghasilkan sufi ya, penyiar sufi, bukan sufi, tapi tidak lepas dari faktor-faktor mistik ya, hingga dengan faktor-faktor mistik atau dari sufi itu kemudian Islam itu bisa berkembang, salah satunya ya. Maka jangan heran ya kelompok-kelompok ya sufi di Indonesia juga berkembang karena karena ada peradaban atau adat yang lama yang dibawa agama sebelumnya, yaitu Hindu terutama ya, dan juga Buddha juga berpengaruh. Nah, ajaran-ajaran itu lalu mempengaruhi penyebaran Islam. Jadi ketika ajaran sebelumnya itu ada lalu Islam datang, itu kemudian mempengaruhi
atau menyuburkan faktor mistik yang ada dalam Islam, sehingga kemudian itu membantu penyuburan kaum sufi atau kaum mistik yang ada di Islam ya. Jadi sampai saat ini itu juga sangat-sangat kental ya antara tokoh mistik dengan sufi ya. Nanti teman-teman bisa mengeksplor lebih lanjut. Lalu yang berikutnya adalah tentang teori keberlakuan hukum Islam di Indonesia. Ini juga menarik ya. Nanti ada beberapa pendapat di sini. Misalkan yang kita bahas minggu yang lalu, bahwa hukum Islam menempati posisi sentral dan menjadi inti serta jantung dari ajaran Islam itu sendiri. Jadi Indonesia itu adalah disebut sebagai masyarakat yang religi atau yang beragama ya. Maka hukum-hukum yang ditimbulkan atau hukum-hukum yang dibentuk itu tidak lepas dari nilai-nilai agama. Lalu karena Islam itu berkembang di Indonesia, maka otomatis hukum yang berkembang itu juga tidak lepas dari nilai-nilai hukum Islam itu sendiri, atau ya setidaknya tidak akan lepas dari nilai-nilai hukum agama. Nah, ini teori-teori yang berkaitan tentang hukum Islam ya, keberlakuan hukum Islam. Ini teori yang disampaikan oleh L.W.C. van den Berg pada dia hidup pada tahun 1845 sampai 1927 ya. Dia mengatakan hukum penduduk setempat dan juga orang-orang timur lainnya sangat dipengaruhi dan ditentukan oleh agama yang dianut sejauh tidak ada bukti lain yang menolaknya. Sebab dengan menerima dan menganut suatu agama berarti sekaligus juga menerima aturan hukum dari agama yang dianutnya tersebut. Nah, teori ini namanya teori recepti and complexu. Teori ini mengatakan bahwa ya, hukum itu ya hukum yang berdasarkan agama. Jadi hukum yang diterapkan dari Indonesia itu bisa berlaku kalau sejalan dengan hukum agama. Hukum agamanya apa ya? Hukum Islam. Jadi hukum agama, hukum negara bisa berlaku kalau sesuai dengan hukum agama. Ini teori yang pertama. Lalu muncul teori yang kedua, teori resepsi. Teori yang dikemukakan oleh Christian Leuenhoek ini mengatakan sebaliknya, bahwa menurut dia bahwa teori dia mengatakan bahwa hukum Islam akan berlaku efektif di kalangan umat Islam jika sejalan dengan hukum adat. Artinya begini, hukum Islam itu hukum adat lah yang bisa diterima di masyarakat, bukan hukum Islam. Karena di Indonesia itu jangan lupa, di Indonesia itu hukum asli Indonesia adalah hukum adat sebenarnya, bukan hukum Islam. Hukum aslinya adalah hukum adat. Lalu menurut Leuenhoek mengatakan bahwa bukan hukum Islam yang diterima di Indonesia, tapi hukum adat. Lalu kalau ada hukum Islam, maka dia mengatakan hukum Islam bisa diterima kalau dia bisa diterima oleh adat. Ini juga sangat bertentangan, dan teori ini adalah teori yang sangat ditentang oleh masyarakat, terutama pejuang hukum Islam, karena beda antara adat dengan hukum Islam. Karena adat belum tentu sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, walaupun sebenarnya ada juga adat yang tidak bertentangan hukum Islam. Masalahnya itu kalau adat bertentangan dengan hukum Islam itu yang jadi masalah. Nah, ini adalah teori yang disampaikan Leuenhoek. Nah, teori yang berikutnya adalah teori resepti exit. Teori ini dikemukakan oleh Azairin, ya, orang Indonesia. Kalau dia mengatakan bahwa teori yang disampaikan oleh Leuenhoek tadi itu adalah teori setan. Ketika dia mengatakan bahwa hukum Indonesia itu nggak bisa berlaku kalau menggunakan hukum adat, dikatakan dia adalah teori setan. Maka menurut dia kita harus mengemukakan teori exit, yaitu teori yang mengatakan bahwa karena kita sudah merdeka, ya, teori resepsi sangat bertentangan dengan
Nama Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 di pasal 29, karena di pasal tersebut dikatakan bahwa negara itu menjamin kebebasan warga negaranya untuk menjalankan agamanya, ya. Sehingga segala aturan dan hukum di Indonesia harus didasarkan pada agama yang dianut oleh bangsa Indonesia. Jadi kalau tidak benar juga bahwa dikatakan oleh Snowvergen tadi, bahwa hukum yang berlaku itu adalah sesuai hukum adat, karena hukum agama itu dilindungi oleh negara itu sendiri. Oleh sebab itu menurut Hazirin harus sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar pasal 29. Nah, teori yang berikutnya itu kemudian teori yang dikembangkan oleh Sayuti Talib, yaitu recepti and contrario. Nah, setelah Indonesia merdeka, hukum dari kolonial Belanda tidak berlaku. Ini secara umum, ya. Berdasarkan prinsip negara hukum yang terdapat dalam Pancasila dalam Undang-Undang dan UUD 1945, maka hukum yang berlaku berasal dari agama yang dianutnya. Hukum adat bisa diberlakukan sejak hukum adat tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam agama Islam. Nah, ini adalah teori resepsi ekonomi. Jadi ini sangat kebalikan dengan teori Snowvergen. Kalau Snowvergen itu mengatakan hukum Islam dapat diterima kalau sesuai dengan hukum adat, di sini justru dibalik, bahwa hukum itu harus sesuai dengan hukum Islam. Hukum adat bisa diterima kalau itu tidak bertentangan dengan hukum adat. Oke, kita ada beberapa catatan di sini. Memang ini catatan penting, ya. Catatan teori keberlakuan hukum Islam Indonesia. 1. Walaupun ada perbedaan mental antara teori resepsi Snowvergen tadi dan Hazirin, namun perbedaan itu hanya pada level teori, bukan pada level praktek, karena tidak semua hukum Islam bisa diterapkan di Indonesia atau tradisi adat berperan besar dalam rumusan dan praktek hukum Islam. Yang kedua, Snowvergen menggunakan pendekatan ilmiah scientific approach, ya, dan Hazirin menggunakan pendekatan normative approach atau pendekatan teologis atau theological approach. Ya, memang kita akui memang pada level praktek itu memang hukum Islam itu pada faktanya memang tidak semuanya bisa diterima menjadi hukum. Ya, hukum adat sebenarnya juga begitu, tetapi hukum adat itu juga juga diterima oleh sebagian besar. Bahkan hukum adat itu ada sebagian yang mengalahkan hukum Islam itu sendiri. Jadi ini hanya perbedaan pada level pendekatan saja. Yang satu pendekatan ilmiah, yang satu pendekatan normatif, yang satu atau pendekatan teologis. Oke. Kemudian ini catatan di perkembangan hukum Islam di tengah dinamika sosial keagamaan di masa kerajaan, yaitu ada nama-nama kerajaan. Nanti teman-teman bisa menambahkan sendiri. Ada di Aceh, kemudian ada ada di Demak, kemudian Cirebon, ada di Tuban, dan lain sebagainya. Di situ ada nama raja-raja pendirinya, dan mungkin teman-teman bisa memberikan keterangan yang penting-penting di kolom ini, ya. Jadi intinya bahwa disitulah hukum Islam itu dikembangkan, ya, lewat kerajaan, sehingga hukum Islam bukan hanya dikembangkan dalam teori normatif, ya, tapi memang Islam itu memiliki kekuatan karena dipegang oleh para penguasa atau para raja ketika itu. Nah, ini catatannya. Catatan penting, ya, di masa kerajaan. Sejak awal hukum Islam dapat berdampingan dengan masyarakat lokal atau kerajaan, sehingga Islam dapat diterima dengan sukarela. Di Islam, masyarakat dengan hukum Islam itu bisa berdampingan, ya, sejalan. Lalu yang berikutnya, hukum Islam yang tumbuh dan berkembang dicampuri dengan tradisi dan mistik dalam masyarakat, ya. Jadi hukum Islam itu tidak lepas dari nilai-nilai tradisi dan mistik, ya. Kalau kita lihat keraton-keraton sekarang, keraton Jogja, keraton Solo, itu misalkan ada acara sekaten, itu kan dalam bahasanya dalam bahasa lain itu adalah dari bahasa syahadatain atau dua syahadat. Ini adalah bentuk
antara hukum Islam, tradisi dan mistik yang bercampur jadi satu dan sampai sekarang masih eksis. Ini teman-teman bisa mencermati lebih lanjut. Ya, itu hal yang menarik menurut saya, di mana budaya hukum Islam dan mistik itu berkembang dari dulu sampai sekarang. Lalu hukum Islam yang berkembang di kerajaan adalah hukum privat, terutama hukum keluarga, sedangkan hukum publik hanya sebagian yang kecil. Jadi yang diatur oleh kerajaan itu hanyalah masalah-masalah keluarga, ya, bukan masalah pidana, bukan masalah pembunuhan dan lain-lain. Tapi hukum Islam yang diatur di sana adalah lebih kepada hukum-hukum keluarga atau hukum-hukum yang privat atau hukum-hukum yang perdata. Lalu yang berikutnya adalah intensitas perkembangan hukum Islam tergantung dari kerajaan masing-masing berdasarkan kepentingan politik dan ekonomi. Jadi hukum Islam pada masa itu tidak terlepas dari nilai-nilai politik. Politik di situ dipegang oleh siapa? Dipegang oleh kerajaan. Termasuk juga karena kerajaan itu juga punya ekonomi, sehingga ekonomi juga berpengaruh. Jadi sejak dulu namanya hukum Islam itu tidak terlepas dari kekuasaan, politik dan ekonomi. Kemudian yang keenam, perkembangan hukum Islam belum ditopang oleh institusi formal dari kerajaan dan hanya ditopang dari ulama dari kerajaan, mufti, penghulu, dan imam masjid besar. Jadi memang belum ada institusi yang formal seperti sekarang ada KUA, ada pengadilan. Tidak, di zaman dahulu itu hanya institusi informal, ya. Mungkin kalau sekarang ada penghulu, ada mufti, kemudian ada juga mudin, ya. Ada dalam bahasa Jawa itu ada mudin. Mudin itu mungkin dulunya adalah mudin itu orang muadzin, ya. Muadzin itu tukang adzan. Nah, orang yang berprofesi sebagai mudin itu ya, dia biasanya suruh berdoa, suruh memimpin masjid, kemudian ditanyai tentang hukum-hukum Islam. Jadi, dan itu mungkin teman-teman masih ada yang menemukan itu, namanya Mbah Mudin. Kemudian penghulu, jadi penghulu, tapi penghulu di zaman kerajaan dengan zaman sekarang tentunya beda, ya. Penghulu di zaman kerajaan itu sekaligus hakim, jadi bukan penghulu murni seperti saat ini, tapi penghulu zaman dahulu adalah ya sekaligus hakim, ya. Penghulu itu adalah otomatis hakim dalam masyarakat lokal tertentu. Kemudian yang berikutnya adalah sekitar abad ke-16 ya, sudah ada pengadilan agama. Peradilan informalnya di setiap kabupaten di Pulau Jawa berdasarkan catatan Daniel S. Leh, dan juga ada pengadilan agama di Kuala Kapuas sekitar tahun 1638 pada masa Pangeran Adipati Antakusumo. Ini adalah bentuk perkembangan. Jadi pengadilan agama itu memang sudah ada sejak Indonesia belum merdeka. Maka ketika Anda itu membaca pengadilan agama atau Anda membuka websitenya pengadilan agama, ketika mereka ulang tahun mereka itu banyak sekali melebihi ulang tahun di Indonesia. Ya memang karena memang mereka itu lahirnya mereka itu sudah jauh-jauh hari sebelum Indonesia itu merdeka. Maka ada mengatakan kayak pengadilan itu kayak benda antik, ya, kan dia sudah lama ada di Indonesia, maka dia harus dilestarikan, ya. Kira-kira begitu. Lanjut, nanti ini adalah perkembangan dinamika sosial hukum Islam. Ini saya sudah bagi, ya, perkembangan hukum Islam di masa zaman VOC, ya, di mana hukum Islam itu berlaku pada ranah hukum perkawinan dan kewarisan, ya. Di situ sudah ada pengaruh-pengaruh hukum, ya, dimana asalnya hukum Hindu kemudian berubah menjadi hukum-hukum Islam. Ini pada tahun 1760 sudah dimulai. Lalu di masa kolonial Belanda ini juga sudah berkembang, ya, hukum Islam itu, walaupun situ ada pasang surutnya. Ketika awal hukum Islam itu pengadilan agama itu juga mengatur tentang tentang kewarisan, tentang perkawinan, tetapi kemudian pernah juga ketika di masa Belanda itu
perkawinannya tetap diurus, masalah perkawinan tetap diurus oleh pengadilan agama, tetapi kewarisannya itu sempat dialihkan kepada pengurusannya atau peradilannya itu diurus oleh pengadilan negeri. Ini adalah upaya Belanda untuk mengurangi penerapan hukum Islam, sehingga warisan itu harusnya di pengadilan agama, lalu kemudian ditarik, harus diselesaikan di pengadilan negeri. Sekali lagi ini adalah politik ya, sehingga kemudian muncul ya beberapa perang di situ ya, ada perang di Ponorogo, perang Aceh, perang Pati dan lain sebagainya. Ya walaupun perang-perang ini sebenarnya bukan hanya alasan hukum Islam ditarik ke warisan ditarik ke pengadilan negeri, tidak, tapi memang karena perang-perang yang di sini itu adalah karena ya bentuk reaksi mereka terhadap penjajahan yang dilakukan oleh Belanda, dan tentunya banyak faktor kenapa perang itu terjadi ya. Oke, lanjut. Ini adalah di masa Jepang ya. Masa Jepang itu, ingat ya, masa Jepang itu hanya sekitar 3 tahunan, sehingga hukum Islam ketika di masa Jepang itu juga tidak terlalu signifikan berkembang ya, karena ya Jepang itu, mohon maaf sekali dalam bahasa mudahnya, mungkin juga tidak ahli hukum ya. Kalau Belanda memang dia pusatnya sumber produksi hukum itu memang di Eropa ya, dari Belanda ya, dari Belanda. Kalau Jepang ini karena dia juga sudah hanya meneruskan Belanda, sehingga dia hanya meneruskan kebijakan dari Belanda dan hanya mengganti nama-nama istilah hukum yang ada di masa Belanda itu. Nah, ini adalah catatan di menjelang kemerdekaan ya. Di situ ada upaya di situ ada Piagam Jakarta ya, bahwa di situ ada dukungan tegas terhadap kedudukan hukum Islam ya. Di situ muncul merumuskan dasar negara itu dengan sila yang pertamanya, bahwa warga negara yang beragama Islam kemudian wajib menjalankan syariat Islam. Lalu dengan negosiasi dengan rapat dan sebagainya dalam pembentukan dasar negara itu, lalu kemudian kalah ya, bukan kalah, tapi karena dengan negosiasi demi persatuan dan kesatuan bangsa ya, lalu digantilah menjadi seperti sila yang kita kenal pada hari ini, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang pada awalnya di situ di Piagam Jakarta itu muncul warga negara menjalankan syariat ya agama Islam, itu kemudian dihapus dengan ketuhanan yang Maha Esa itu demi persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, kemudian yang bisa saya jelaskan bisa Assalamualaikum warahmatullahi